Shalom, jemaat Tuhan yang terkasih. Shalom. Kita semua percaya bahwa Tuhan senantiasa merancangkan sesuatu yang indah dalam hidup kita. Rancangannya adalah rancangan damai sejahtera dan bukanlah rancangan kecelakaan. Mari terus percaya akan hidup kita kepada Tuhan. Ambil waktu yang terbaik saat ini untuk kita menyembah Tuhan. Mari berikan yang terbaik lewat nyanyian penyembahan dengan segenap hati dan jiwa kita. Mari sama-sama kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami percaya Kau Tuhan yang selalu merancangkan yang baik, bahkan yang terbaik dalam hidup kami. Ajar setiap kami untuk kami mempercayakan segenap hidup kami dan tinggal di dalam rencana-Mu. Ajar kami untuk kami terus setia dan mencari wajah-Mu lebih lagi. Kami rindu, kami boleh menyenangkan Engkau melalui pujian dan penyembahan kami. Terima kasih Bapa, kami siap berikan yang terbaik hanya bagi Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Haleluya. Amin. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Dari semula telah Kau tetapkan hidupku dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu Tuhan. Rencana indah telah Kau siapkan bagi masa depanku yang penuh harapan. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidup kami Tuhan berarti Tuhan. Kami bersyukur kepadamu. Terima kasih Yesus.
kuat rencanamu dan rancangan yang indah bagi setiap kami. Terima kasih Yesus, ajar kami terus percaya akan rencanamu yang terbaik bagi kami Tuhan. Oh Yesus, kami bersyukur, kami menyembah. Terima kasih Tuhan. Mari terus tinggal dalam rencananya yang indah, rencana yang terbaik bagi setiap kita. Mari sembah Dia, tinggikan Dia, naikkan pujian yang terbaik. Haleluya. Oh, terpujilah Engkau Yesus. Kami sembah Tuhan yang terindah, yang termulia. Hanya Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan dengan segenap hati kami terus mengatakan dan menyatakan bahwa semua yang terjadi dalam hidup kami adalah yang terbaik yang Kau berikan bagi kami. Haleluya. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Semua baik, semua baik, segala yang telah Kau perbuat di dalam hidupku. Semua baik, sungguh teramat baik. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Kau jadikan hidupku berarti. Shalom mempelai Kristus. Bersyukur pada saat ini kita berjumpa kembali dalam program Kuasanya Tak Terbatas. Kami bersyukur apabila kami diberi kesempatan untuk dapat menyaksikan kemurahan Tuhan, cinta kasih Tuhan dalam keluarga kami. Sebelum masuk dalam kesaksian kami pada saat ini, izinkanlah kami untuk memperkenalkan diri kami. Nama saya Sherry Kristi, sering dipanggil Leni. Dan saya Suryo Edi. Kami sekeluarga tinggal di perumahan Bawen Bukit Permai di Bawen. Anak kami 2 laki-laki semua. Pada saat ini kami akan mensaksikan cinta kasih Tuhan, penyertaan Tuhan dalam kehidupan pekerjaan kami. Kami wira swasta dan kami pada waktu yang lalu kami mempunyai pekerjaan di peternakan babi. Kami mengucap syukur karena pada saat itu pekerjaan kami berjalan dengan baik dan lancar. Hingga pada suatu saat, pada tahun 2009-2010, ada flu babi yang menyerang di peternakan babi. Sehingga pekerjaan terpaksa harus ditutup dan tidak dilanjutkan.
Karena tidak dilanjutkannya pekerjaan tersebut, maka otomatis suami saya tidak memiliki pekerjaan. Hal itu sangat mempengaruhi dalam kehidupan keluarga kami. Tetapi kami percaya bahwa kami memiliki Tuhan yang baik, memiliki Allah yang hidup, Allah yang berkuasa, Allah yang mengerti apa yang menjadi kerinduan setiap anak-anaknya yang berseru kepadanya. Kami belajar untuk mencari kehendak Tuhan di dalam doa kami setiap hari. Di pagi hari, di pukul 5 pagi kami belajar untuk taat dan setia untuk mencari Tuhan. Kami belajar berdoa, kami belajar memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kami belajar menyembah Tuhan di pagi hari. Kami berdua bersekutu, merendahkan di hadapan Tuhan, meminta hikmat pekerjaan apa yang boleh kami kerjakan, yang boleh kami lakukan. Pada sekitar tahun 2013, suatu saat kami berkunjung ke rumah adik saya yang berada di Surabaya. Dia bekerja di satu perusahaan besar yang bergerak di bidang pakan ternak dan penjualan kedelai. Saat itu dia berkata, "Kamu mau ikut kerja, ambil kedelai di tempat perusahaan saya." Adik saya bilang begitu. Kemudian saya masih bingung, saya masih bergumul bersama istri saya, gimana enaknya. Ini kesempatan yang tidak boleh disia-siakan, tapi saya tidak ada pengalaman di perdagangan. Saya ada pengalamannya di bidang peternakan. Saya tidak ada jiwa perdagangan sama sekali. Beberapa hari kemudian kami pulang, kami terus meminta pada Tuhan, bagaimana ini Tuhan supaya kami memperoleh pekerjaan yang baik, pekerjaan yang bisa menghasilkan keuntungan. Di dalam doa-doa kami, sebelum kami memulai persekutuan kami di pagi hari itu, kami belajar untuk mengimani akan ayat firman Tuhan. Ayat firman Tuhan itu kami ambil dari Matius 18 ayat 19 sampai 20 yang mengatakan, "Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan dikabulkan oleh Bapa-Ku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Dan satu ayat lagi, Matius 21 ayat 22. "Dan apa saja yang kau minta dalam doa dengan penuh kepercayaan, kamu akan menerimanya." Ayat firman Tuhan ini terus kami katakan, terus kami imani, terus kami hidupi. Karena kami percaya di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan ada di tengah-tengah kami. Dan kami percaya doa yang kami panjatkan di hadapan Tuhan, Tuhan mendengar, Tuhan hadir dan Tuhan mengabulkan doa kami. Kami terus mengimani ayat-ayat tersebut sampai pada suatu saat kami mencari informasi di mana kami harus kulaan ataupun membeli bahan baku tersebut. Kami tidak tahu, kami terus mencari informasi. Tuhan memberi jalan kepada kami untuk membeli kedelai tersebut di perusahaan adik saya. Kemudian kami mulai mengambil barang dagangan tersebut, kemudian kami jual. Padahal kami tidak tahu harus jual kemana, kepada siapa, bagaimana caranya. Perdagangan kedelai kami tidak tahu sama sekali. Hingga pada suatu saat kami memperoleh pelanggan hanya 1-2 orang. Dan kami telateni satu persatu, kami mencari, kami berusaha untuk mencari info kemana kami harus menjual. Padahal kami sudah membeli barang dagangan sudah banyak sekali. Karena mengambil 1 kali pengambilan untuk kedelai ini 1 truk. 1 truk itu ada 8 ton. Dan pada saat itu kami mencoba untuk
menjualnya. Dan kami mengandalkan teman yang pelanggan di toko orang tua saya di pabrik tahu atau tempe. Kami berusaha untuk memasukkan kedelai kami di tempat itu. Dan puji Tuhan mereka membeli 1 orang 1 ton, 2 ton, dan beberapa waktu kemudian 1 truk itu habis. Setelah 1 ton itu habis, kami berusaha membeli lagi hingga sampai beberapa truk. Tapi berjalannya waktu tersebut, kami mengalami juga kendala. Tiba-tiba kedelainya jelek. Kami dikomplain sama para pelanggan kami. Kami sebagai pemain baru, tapi sudah dikomplain. Wah, saya tidak bisa tidur sampai 1 malam, 2 malam saya tidak bisa tidur. Saya ketakutan karena kedelainya masih ada beberapa ton di garasi saya. Tapi Tuhan itu baik. Tuhan tetap mengirimkan pembeli yang baik, pelanggan yang baik bagi kami, sehingga mereka mau membeli kedelai kami yang masih sisa itu. Tapi di lain pihak kami juga berusaha untuk mencari kedelai yang kualitasnya lebih baik. Kami bingung mau cari di mana. Kami bingung karena agen penjualan kami itu datangnya dari adiknya suami saya. Sedangkan untuk merek lain itu adalah pesaing dari adik kami. Tapi kami percaya Tuhan pasti bukakan jalan. Saya berusaha untuk mencari info kemana-mana, siapa yang jadi agen, siapa yang jadi importir. Tapi Tuhan itu baik, sungguh baik. Melalui adiknya Pak Suryo, kami memperoleh nomor telepon dari pemegang merek yang kedelainya bagus. Padahal itu pesaingnya dari adik saya. Puji Tuhan, karena melalui adik saya ini dia juga tidak berpikiran untuk bersaing dengan kakaknya. Dia memberikan nomor telepon itu kepada saya. Kemudian kami menghubungi nomor tersebut dan mereka mau untuk memberikan kedelai itu kepada kami. Tapi dengan syarat harus lunas di awal. Dan harus 1 truk lagi. Wah, kami juga bingung. Waduh, harus lunas, kami tidak tahu orangnya, belum kenal sama sekali belum kenal, belum pernah ketemu. Tapi harus lunas 1 truk dan mau tak jual kemana saya juga bingung. Tapi Tuhan itu tetap baik, selalu baik, dan saya percaya penyertaan Tuhan itu sempurna bagi kami. Selanjutnya kami tekati, kami membayar 1 truk di awal, padahal barangnya belum diterima, belum dikirim, kami langsung bayar. Kami langsung bayar sore hari itu dan kami memperoleh dagangan. Kemudian saya tetap berusaha untuk mencari pelanggan-pelanggan yang baru. Saya keliling dari desa ke desa, dari pabrik ke pabrik untuk mencari pelanggan, yaitu pabrik tahu dan tempe. Puji Tuhan, Tuhan mendengarkan dan mengabulkan doa saya dan istri saya. Sedikit demi sedikit kami ditambah-tambahkan pelanggan-pelanggan baru. Semuanya kami berusaha semaksimal mungkin supaya pembayarannya baik dan juga lancar. Kemudian kami mulai membina hubungan baik dan sehingga pelanggan-pelanggannya juga dapat banyak dan kami pun mendapatkan keuntungan. Sampai sekarang pun Tuhan tetap pelihara. Kami bersyukur di masa pandemi ini, walaupun harga-harga naik, harga kedelai naik, tetapi para pelanggan kami tetap setia kepada kami. Itu semua anugerah Tuhan, itu semua kemurahan Tuhan bagi kami. Kami belajar bersyukur, walaupun tidak seperti ketika sebelum pandemi, tapi kami tetap bersyukur. Tuhan tetap memelihara keluarga kami dan Tuhan memberkati keluarga kami, sehingga kami dapat jadi berkat bagi banyak orang.
Kami juga tidak lupa untuk senantiasa melayani Tuhan. Kami tidak putus asa untuk tetap melayani Tuhan, walaupun di tengah-tengah kesibukan kami, di saat-saat yang berat kami tetap mengucap syukur dan melayani Tuhan. Kami belajar satu hal, di tengah-tengah kesibukan saya untuk bekerja, kami ingin tetap melayani Tuhan. Kami ingin tetap untuk menyenangkan hati Tuhan melalui pelayanan saya di bidang musik. Pada tahun 2013 kami bergabung di Jemaat Betani Salatiga. Saya hanya sebagai jemaat biasa, beribadah kemudian pulang, minggu ibadah pulang. Kami tidak ingin untuk hanya begitu-begitu saja. Saya ingin melayani Tuhan. Talenta saya yang Tuhan berikan, yaitu bermain musik, ingin saya berikan kepada kemuliaan nama Tuhan. Kemudian saya bergabung pada tahun 2013 akhir di Musik Betani Salatiga. Awalnya saya belajar di bidang musik ini masih belum tahu lagu-lagu yang banyak, karena saya backgroundnya adalah di gereja yang pakai lagu-lagu himne. Kemudian saya tetap belajar bersama teman-teman, saya tanya kepada teman-teman di musik bagaimana cara bermain, dan saya ingin terus giat berlatih supaya saya bisa mengimbangi paling tidak. Awalnya saya merasa berat dan juga belum bisa mengimbangi, tapi sedikit demi sedikit saya bisa mengimbangi teman-teman, walaupun tidak pandai, tapi saya tetap semangat untuk melayani Tuhan. Jadi modal saya hanya semangat dan taat untuk melayani demi kemuliaan nama Tuhan. Dalam pelayanan saya sebagai pemusik, banyak harga yang harus dibayar. Banyak pengorbanan yang harus saya terima. Rumah saya jauh dari lokasi gereja. Rumah saya berada di Bawen dan harus pulang balik ke Salatiga. Apabila tugas atau bila pelayanan, saya harus bangun lebih pagi. Mungkin teman-teman beberapa saat masih bisa untuk bangun, kemudian persiapan. Saya harus lebih pagi lagi, paling tidak setengah jam. Saya harus mulai siap lebih awal karena perjalanan saya jauh. Melalui pelayanan di Betani Salatiga itu banyak hal yang dapat saya belajar banyak dari itu. Saya tetap bersemangat, saya tetap memiliki motivasi dan menambah semangat saya untuk terus melayani, dan juga pekerjaan saya tetap terus berjalan dan kami berusaha dengan lebih baik lagi. Kemudian istri saya bergabung pada tahun 2019 sebagai singers. Beberapa kali sudah ikut pelayanan, tapi kemudian ada pandemi virus corona, kemudian harus berhenti. Kemudian pada saat ini sudah mulai berjalan onsite, kemudian istri saya juga sudah mulai melayani kembali. Saya bersyukur dari 2014 hingga saat ini saya masih berkomitmen untuk melayani Tuhan sebagai pemusik. Di bidang saya ini, saya bisa belajar banyak hal. Saya bisa disiplin, saya bisa mengatur waktu dengan baik, saya bisa bersosialisasi, berorganisasi dengan baik, dan terlebih dekat kepada Tuhan lebih lagi. Pada saat pandemi seperti ini, juga saya tetap berkomitmen untuk tetap melayani Tuhan dan juga keluarga kami. Keluarga kami juga tetap terus untuk bersekutu setiap malam mencari Tuhan. Saya, istri saya, anak-anak kami bersekutu memuji memuliakan nama Tuhan, mendengarkan firman Tuhan setiap malam. Kami mengucap syukur dengan pelayanan kami, di tengah-tengah pekerjaan kami tetap bisa menjaga hubungan baik dengan Tuhan. Kami percaya tidak ada yang sia-sia untuk melayani Tuhan, karena Tuhan sudah lebih dulu memberkati kami, mengasihi kami.
kami tidak ragu lagi untuk melayani Tuhan dengan lebih sungguh lagi. Kami bersyukur atas pemeliharaan Tuhan di dalam keluarga kami. Kami belajar untuk kami ini selalu memberikan waktu yang terbaik buat Tuhan. Dan kami percaya Tuhan itu mendengar doa kami semua, dan kami percaya juga Tuhan juga mendengar doa Bapak Ibu serta saudara sekalian. Saya juga mendorong untuk Bapak Ibu serta saudara sekalian di masa pandemi ini mungkin sangat berat menghadapinya, menanggung segala imbas yang terjadi karena pandemi ini. Kami mendorong Bapak Ibu serta saudara sekalian untuk dapat lebih setia kepada Tuhan, lebih mendekatkan diri kepada Tuhan, karena kita memiliki Allah yang hidup, Allah yang maha kuasa, Allah yang sanggup menolong kita, Allah yang mendengar seru doa kita yang kita panjatkan. Apabila kita sepakat dengan anggota keluarga kita bersehati, walaupun 2 orang bersehati, bersepakat meminta apapun juga kepada Tuhan, Tuhan mendengar dan Tuhan memberikan apa yang kita butuhkan, apa yang kita harapkan, Tuhan menyediakannya tepat pada waktunya. Itulah janji Tuhan dalam kehidupan kita. Kita bersyukur kita punya Allah yang baik, sangat baik dan teramat baik dalam hidup kita. Ialah kesaksian kami ini jadi berkat bagi kita semua dan nama Tuhan dipermuliakan. Demikian kesaksian di kehidupan kami sekeluarga, kiranya menjadi berkat dan menjadi kekuatan bagi jemaat yang mendengarkan dan melihat saat ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Kita bertemu lagi di acara KTT, kuasanya tak terbatas. Puji Tuhan, saudara, kita sudah mendengarkan satu kesaksian dari saudara Suryo dan istrinya Leni. Sesuatu kesaksian yang sangat luar biasa. Dari satu pasangan muda, orang yang terlibat dalam bisnis, pengusaha muda, yang sungguh saya percaya bisa dan sudah menjadi berkat buat kita. Kita mungkin sebagian besar juga mengenal sebagai jemaat di Gereja Betani secara khusus siapa Suryo. Ya, Suryo seorang pelayan musik yang punya dedikasi yang begitu luar biasa. Leni juga adalah seorang pelayan Tuhan sebagai singers di Gereja Betani Salatiga. Anak-anaknya juga saya melihat mereka adalah keluarga yang benar-benar mencintai Tuhan. Setelah kita sudah mendengar bagaimana kesaksian mereka melewati masa-masa perjuangan di dalam rumah tangga, di dalam bisnis. Dan kita sudah mendengar sendiri bagaimana kuasa kesepakatan. Ya, ini menjadi sesuatu yang penting. Firman Tuhan bilang 2-3 orang berkumpul dalam namaku, aku hadir. 2 orang di bumi ini, di muka bumi sepakat, doanya akan didengar oleh Tuhan. Setelah, mari biarlah ini menjadi satu inspirasi buat kita, motivasi buat kita semuanya sebagai keluarga-keluarga, supaya kita terus menyatukan hati, bersepakat untuk salah satu rancangan-rancangan Tuhan yang besar. Karena melalui kesepakatanlah kita punya satu sinergi, the power of sinergi terjadi. 1 mengalahkan 1000, 2 mengalahkan 10.000. Ada pelipat kali gandaan. Mari kita jaga betul-betul kesatuan hati, kesepakatan hati antara suami istri, orang tua anak, saudara satu dengan saudara yang lain, saudara seiman. Kita bersehati yuk. Ini waktunya sudah kita melihat pintu-pintu berkat sedang dibuka oleh Tuhan. Pintu-pintu kesempatan sedang dibuka oleh Tuhan begitu luar biasa. Jangan sampai kita kehilangan momen-momen yang sangat luar biasa hari-hari ini. Secara khusus di tahun 2022 ini. Nah, setelah kita sudah menyaksikan bagaimana Suryo dan Leni sepakat ya untuk berdoa, berseru kepada Tuhan, dan Tuhan melakukan satu perkara yang luar biasa melalui bisnisnya, pekerjaannya diberkati, dan ini menjadi suatu kesaksian yang indah buat kita semuanya. Dan kita bersyukur juga di tengah-tengah segala kesibukannya sebagai pengusaha muda, keluarga muda, Suryo dan Leni terus berusaha melayani Tuhan. Saya jadi ingat satu ayat dari Roma 12 ayat 11. Biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan.
Jangan kendor kerajinanmu untuk terus melayani Tuhan. Saudara, ini penting sekali hari-hari ini. Dan Tuhan tidak pernah tutup mata dengan setiap orang yang sungguh-sungguh hati untuk melayani Dia. Tuhan pasti akan memberikan sesuatu yang baik karena kita sudah mengikuti, kita mentaati apa yang menjadi kehendaknya supaya kita menjadi berkat, supaya kita melayani banyak orang. Karena berkat-berkat yang kita terima dari Tuhan tentu tidak hanya untuk diri kita sendiri tapi untuk dibagikan. Suryo dan Leni sudah mengambil bagian dalam pelayanan. Mereka begitu antusias setiap kali diberi kesempatan melayani, tidak pernah ditolak, saudara. Mereka mendedikasikan hidupnya selain di tengah-tengah pekerjaannya, tapi juga di dalam pelayanan. Untuk itu, buat teman-teman pengusaha, bisnismen muda, jangan beralasan, saya sibuk Pak, saya tidak bisa melayani, tidak punya waktu. Lihat, Suryo dan Leni menjadi satu contoh yang baik. Di tengah-tengah segala kesibukan bisnisnya, usahanya, mereka tetap memberikan waktu buat Tuhan yang terbaik, yaitu dengan melayani Tuhan. Biarlah ini menjadi satu inspirasi yang kuat buat kita semua dan membangkitkan satu semangat roh yang terus menyala-nyala dan kerajinan kita tidak menjadi kendor dalam kita melayani Tuhan. Terima kasih buat Suryo dan Leni yang sudah menjadi berkat dan memberikan kesaksian yang begitu baik untuk kita semua. Ayo terus semangat dan gaspol, saudara. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Bapak, kami ucap syukur untuk satu kesempatan kami boleh mendengarkan satu kesaksian yang begitu menyemangati, membangkitkan semangat kami untuk kami terus menyadari betapa pentingnya kami memiliki kesehatian, khususnya dengan pasangan hidup kami, khususnya dengan keluarga kami, karena di mana ada kesepakatan, di sanalah Tuhan akan menjawab doa-doa kami dan melakukan perkara-perkara yang ajaib. Terima kasih buat dedikasi pelayanan yang terus dinyatakan melalui kehidupan Suryo dan Leni di dalam melayani gereja Tuhan. Biarlah ini juga menjadi satu kekuatan untuk mendorong kami semua untuk terus bersemangat melayani Tuhan dan jemaat Tuhan. Terima kasih kau berkati Suryo Leni sebagai keluarga, sebagai suami istri. Dalam pernikahan mereka Tuhan berkati, dalam kehidupan keluarga besar mereka Tuhan berkati semuanya. Dalam kasih karunia Tuhan yang berlimpah-limpah, kami berdoa, mengucap syukur untuk semuanya, hanya di dalam satu nama yang penuh kasih dan nama yang penuh kuasa, nama yang olehnya manusia boleh diselamatkan, nama Yesus Kristus Tuhan saja. Haleluya. Amin. Amin. Tuhan memberkati.